Salam Pramuka. Kali ini kita akan membahas tentang seorang pramuka dapat mengoperasikan dan merawat salah satu teknologi informasi. Teknologi informasi modern. Seorang pramuka mesti update dalam perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Lebih dari itu, setidaknya kita dapat mengoperasikan salah satu teknologi informasi dari sekian banyak teknologi yang ada sekarang, semisal smartphone. Masyarakat tanpa komunikasi adalah sebuah kemustahilan. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, masyarakat juga mengalami perubahan dalam segala aspek kehidupannya, tak terkecuali juga di belakang industri media di Indonesia. Dengan munculnya teknologi, masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan hal yang mereka kerjakan. Salah satu teknologi yang makin berkembang adalah teknologi informasi, yang merupakan istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern, misalnya ponsel. Kali ini kita akan fokuskan pada salah satu teknologi komunikasi dan informasi yang paling banyak digunakan manusia saat ini, yakni smartphone. Handphone atau smartphone. Handphone merupakan salah satu alat komunikasi digital yang biasa dipakai orang untuk mengirim pesan dalam bentuk teks, suara maupun video. Selain sebagai media komunikasi, ternyata handphone juga memiliki berbagai macam fungsi yang tidak kalah penting, mulai dari penyimpanan data, pengoperasian aplikasi yang mendukung pekerjaan, hingga sebagai sarana hiburan. Handphone merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi yang memberikan berbagai macam kemudahan bagi manusia. Dengan teknologi ini, jangkauan komunikasi dari satu orang ke orang lain menjadi lebih mudah. Terlebih lagi, dengan perkembangan internet saat ini, jangkauan komunikasi menjadi semakin luas, di mana setiap orang bisa terhubung dengan berbagai platform media sosial, saling berbincang, berkomentar, dan membahas topik menarik. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa perkembangan teknologi dapat meningkatkan peradaban kehidupan manusia yang semakin maju dan mudah. Hingga kini, keberadaan handphone menjadi kebutuhan dasar tersendiri bagi masyarakat. Selain sebagai media yang dapat memudahkan komunikasi sehari-hari, terdapat berbagai macam fungsi handphone yang tidak kalah penting. Berikut beberapa manfaat dari handphone dalam kegiatan sehari-hari. Ponsel pintar atau smartphone menggabungkan begitu banyak fitur sehingga menyerupai pisau tentara Swiss dan melampaui kemampuan jenis ponsel lainnya. Akibatnya, ponsel pintar menjadi perangkat yang rumit dan mengharuskan Anda meluangkan lebih banyak waktu untuk dapat mengoperasikannya dengan baik dan memperoleh manfaat semaksimal mungkin. Selain melakukan panggilan telepon dan mengirim pesan, ponsel pintar menawarkan sejumlah besar fungsi yang dapat diperluas sesuai pengaturan individu. Catatan, beberapa model ponsel mungkin memiliki fitur yang sedikit berbeda. Mengatur konfigurasi ponsel baru. Pertama, buka kemasan perangkat. Periksa perangkat dan temukan fitur fisik. Kita harus menemukan tombol daya, kontrol volume, dan juga slot untuk pengisi daya dan kabel audio. Cari juga lokasi action bar atau bilah aksi yang membantu navigasi ponsel. Kita akan menemukan tombol home atau beranda dengan ikon rumah, tombol back atau kembali yang ditunjukkan dengan panah, dan tombol recent apps, aplikasi terbaru yang memungkinkan kita melihat aplikasi yang baru saja dibuka. Tergantung merek, kita mungkin baru bisa melihatnya setelah perangkat dihidupkan. Kita juga harus memasang pengisi daya ke ponsel sebelum menghidupkannya karena daya dari pabrik tidak akan cukup.
Berikutnya, masukkan kartu SIM. Kita membutuhkan kartu SIM untuk menghubungkan ponsel ke jaringan operator. Lokasi slot kartu SIM mungkin bervariasi, tergantung pabrikan perangkat. Beberapa merek menempatkan slot kartu SIM di belakang baterai, di bawah penutup, atau di tempat lain. Bacalah panduan pengguna untuk menemukan slot kartu SIM di perangkat. Berikutnya, tambahkan kartu SD. Kartu SD adalah media penyimpanan yang dapat dilepas dan memungkinkan kita meningkatkan kapasitas ruang. Langkah ini bersifat opsional, tetapi terkadang kita membutuhkan untuk menyimpan lebih banyak aplikasi dan berkas multimedia di ponsel jika memori internal sudah terisi penuh. Slot kartu SD mungkin ditemukan di bawah tutup baterai dan mendukung format kartu SD. Kartu mini SD atau kartu micro SD yang menunjukkan dimensi fisiknya. Periksa panduan pengguna untuk mengetahui jenis kartu SD yang cocok untuk ponsel. Berikutnya, hidupkan ponsel untuk melalui pengaturan awal. Tekan dan tahan tombol daya selama beberapa detik untuk menghidupkan ponsel. Proses awal menyalakan ponsel akan memakan waktu beberapa detik dan kita harus melakukan pengaturan awal. Ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan proses pengaturan. Langkah berikutnya, pilih bahasa. Opsi ini memungkinkan kita mengubah bahasa default yang digunakan di ponsel dan dapat mengubah pengaturan bahasa untuk aplikasi tertentu. Kita selalu bisa mengubah pengaturan bahasa kemudian. Berikutnya, pilih jaringan Wi-Fi. Jika memiliki paket data, kita akan langsung terhubung ke jaringan. Kita juga dapat menghubungkan ponsel cerdas ke jaringan Wi-Fi lokal untuk mendapatkan koneksi yang lebih cepat, atau jika ingin menghemat paket data, geserkan jari kita ke atas dan ke bawah untuk memilih jaringan Wi-Fi yang tersedia. Kemudian, ketuk perangkat untuk melakukan sambungan. Berikutnya, buat atau masukkan akun Google. Platform Android dikembangkan oleh Google dan menggabungkan layanan mereka seperti Google Play Store, Gmail, YouTube, dan banyak lagi dengan akun Google gratis. Ikuti petunjuk di layar untuk membuat akun Google atau masuk ke akun yang sudah ada. Berikutnya, atur tanggal dan waktu. Kita bisa menghubungkannya ke internet untuk mengatur waktu secara otomatis atau melakukannya secara manual. Gunakan program pengaturan untuk mengoreksi atau mengubah konfigurasi ponsel. Aplikasi ini memungkinkan kita mengubah hampir semua pengaturan ponsel, termasuk setelan aplikasi yang terinstal, notifikasi, suara, bahasa, dan lainnya. Saat ini kita berada di layar beranda. Ketuk icon yang terlihat seperti roda gigi untuk membuka panel aplikasi. Gunakan ujung jari untuk menggeser layar ke samping atau dari atas ke bawah untuk melihat semua aplikasi yang terinstal di ponsel. Temukan dan ketuk ikon setelan untuk membukanya. Berikutnya, pastikan keamanan ponsel. Kita bisa memilih mengaktifkan layar kunci di ponsel. Opsi ini sangat berguna jika ponsel hilang atau dicuri karena akan mencegah orang lain mengakses ponsel. Sentuh ikon aplikasi setelan, kemudian buka keamanan dan pilih untuk mengunci layar melalui salah satu metode yang tersedia seperti sandi, pin, atau menggambar pola tertentu dengan menggeser jari di atas kotak dengan pola tertentu. Ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan prosesnya. Berikutnya, cara berkomunikasi menggunakan ponsel. Pertama, hubungi orang lain. Caranya, ketuk aplikasi telepon untuk melakukan panggilan menggunakan pulsa. Aplikasi telepon bisa ditemukan di bilah favorit yang biasanya berada di bagian bawah layar beranda atau di panel aplikasi. Setelah aplikasi terbuka, kita akan melihat tombol angka. Jika tidak, ketuk ikon keyboard untuk memunculkannya. Masukkan nomor telepon yang akan dihubungi, kemudian ketuk ikon panggilan atau gambar telepon berwarna hijau untuk melakukan panggilan. Berikutnya, buatlah daftar kontak.
Ponsel cerdas memungkinkan kita menyimpan informasi kontak individual di daftar telepon personal. Ketuk aplikasi kontak untuk membuka daftar kontak. Ponsel dapat menarik informasi kontak dari kartu SIM atau akun Google untuk mengisi daftar kontak. Berikutnya, kirim pesan teks. Ketuk aplikasi pesan yang bisa ditemukan di bilah favorit atau di panel aplikasi untuk mengirim teks melalui pesan teks singkat atau SMS. Aplikasi juga akan menampilkan semua pesan keluar dan masuk, dan kita bisa menggeser jari ke atas dan ke bawah untuk melihat seluruh utas. Mengkonfigurasi layar beranda. Tambahkan halaman baru. Android memungkinkan kita menambahkan halaman baru sehingga memungkinkan kita mengakses aplikasi dengan cepat tanpa perlu membuka panel aplikasi. Ketuk dan tahan layar utama atau ketuk tombol beranda di bilah aksi untuk menampilkan halaman berbeda yang tersedia. Ketuk plus untuk menambahkan halaman baru. Untuk menghapus halaman yang tertentu, ketuk dan tahan jari pada halaman yang dipilih, lalu seret ikon hapus yang berbentuk seperti tempat sampah dan lepaskan untuk menghapusnya. Tambahkan aplikasi di halaman. Ketuk ikon yang tampak seperti kisi-kisi di layar utama untuk melihat semua aplikasi yang diinstal. Geser layar ke kiri atau ke kanan untuk menggulir halaman yang tersedia. Tekan dan tahan ikon aplikasi untuk membawanya ke layar utama. Lepaskan jari di lokasi yang dipilih pada layar utama untuk menempelkan ikon. Pindahkan ikon ke halaman berbeda. Layar awal akan menjadi titik referensi untuk navigasi ponsel. Kita dapat mengatur ikon aplikasi dan fitur lain di perangkat untuk bisa mengaksesnya secara cepat dan mudah sesuai preferensi pilihan kita. Tekan dan tahan ikon selama beberapa detik untuk memindahkannya. Geser jari ke lokasi lain, kemudian lepaskan untuk menempatkan ikon. Berikutnya, tempatkan widget di layar beranda. Widget adalah aplikasi yang dirancang untuk dijalankan langsung di layar beranda. Dengan begitu, kita memiliki akses langsung ke aplikasi tertentu secara cepat. Misalnya kalkulator atau streaming video langsung di jejaring sosial atau bekerja sebagai pemutar musik. Kita dapat mengakses widget dengan satu dari dua cara berikut. Tekan dan tahan ruang kosong di layar beranda atau tekan panel aplikasi dan geser jari sampai Anda berada di bagian widget. Ketika menambahkan widget ke layar, Anda harus mempertimbangkan ukurannya karena nantinya akan menempel seperti ikon aplikasi dalam format kisi-kisi. Tekan dan tahan widget untuk memilihnya dan seret ke lokasi yang sesuai. Lepaskan untuk menempatkan widget di layar beranda. Berikutnya, menginstal aplikasi dari toko Google Play. Buka aplikasi toko Google Play. Kita harus masuk ke akun Google untuk mengakses aplikasi toko Google Play. Ketuk ikon Play Store di panel aplikasi untuk membuka toko Google Play. Cari aplikasi yang ingin diunduh. Ada beberapa opsi untuk menemukan aplikasi. Geser jari ke atas dan ke bawah untuk melihat daftar aplikasi yang tersedia. Ketuk aplikasi untuk melihat informasi lebih lanjut. Lihat halaman informasi aplikasi. Halaman informasi menampilkan informasi tambahan untuk membantu kita mengambil keputusan. Berikutnya, unduh aplikasi. Di bagian atas halaman, kita bisa mengetuk ikon install atau beli untuk mengunduh aplikasi ke ponsel. Google Play akan memberitahu fitur yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi. Misalnya daftar kontak, jenis koneksi, atau informasi lain tentang ponsel. Setelah kita menyetujui persyaratan, ponsel akan mengunduh aplikasi. Waktu yang diperlukan untuk mengunduh tergantung ukuran berkas. Pemberitahuan akan ditampilkan di layar setelah proses pengunduhan selesai. Berikutnya, install aplikasi di perangkat. Aplikasi akan muncul di panel aplikasi di layar beranda jika masih ada ruang di sana. Ketuk ikon aplikasi untuk menjalankannya.
Sekarang saatnya kita tes pengetahuan dari apa yang telah kita pelajari tadi. Coba praktikkan dan jelaskan cara penggunaan salah satu teknologi informasi dan komunikasi yang kamu pakai. Praktikkan dan jelaskan di depan pembinamu. Sebelum kita akhiri, kita refleksi sejenak. Pramuka mengajarkan kebersamaan, kedisiplinan, kemandirian, jiwa korsa, dan semangat pantang menyerah. Tetap semangat. See you next time. Salam Pramuka.